itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengonsumsi atau memakai produk atau layanan tertentu. Selain itu, pemahaman perilaku konsumen juga membantu penjual untuk mengetahui apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa konsumsi produk terjadi. Ini membantu penjual atau organisasi untuk mengetahui alasan dibalik pembelian produk oleh konsumen dan bagaimana itu memuaskan mereka. Tujuan utama dibalik pemasaran produk adalah untuk memenuhi permintaan dan keinginan konsumen. Studi perilaku konsumen membantu untuk mencapai tujuan ini. Karena konsumen adalah orang yang paling penting bagi sales atau staf penjual, bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mempertimbangkan hal yang konsumen sukai sehingga mereka dapat menyediakan barang dan jasa yang sesuai. Tidak lupa penting juga bagi sales atau penjual untuk mempelajari perilaku konsumen. Penting juga bagi mereka untuk mengetahui konsumen sebagai individu atau kelompok yang memilih, membeli, atau memakai produk dan layanan. Juga bagaimana mereka berbagi pengalaman mereka untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan mereka. Hal itu membantu sales untuk menyelidiki dan memahami cara konsumen berperilaku sehingga mereka dapat memposisikan produk mereka ke sekelompok orang tertentu atau individu yang ditargetkan. Berkenaan dengan sudut pandang pemasar, mereka menganggap bahwa tujuan dasar pemasaran adalah menjual barang dan layanan kepada lebih banyak orang sehingga lebih banyak keuntungan yang dibuat. Prinsip tersebut menghasilkan banyak keuntungan. Ini selalu diterapkan oleh hampir semua penjual atau sales. Faktor yang menentukan perilaku konsumen. Perilaku konsumen mengacu pada pemilihan, perolehan, dan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada berbagai proses yang terlibat dalam perilaku konsumen. Awalnya, konsumen mencoba menemukan produk apa yang ingin mereka konsumsi. Kemudian pemilihan produk hanya pada yang menjanjikan utilitas lebih besar. Setelah memilih produk, konsumen membuat perkiraan dana yang tersedia untuk membelinya. Akhirnya, konsumen melihat harga komoditas saat ini dan membuat keputusan tentang produk mana yang akan dikonsumsi. Faktor pertama, faktor budaya. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, seperti budaya pembeli, subkultur, dan kelas sosial. Pada dasarnya, budaya adalah bagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab utama dari setiap orang memutuskan suatu pembelian barang. Pengaruh budaya pada perilaku pembelian bervariasi dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, penjual harus sangat berhati-hati dalam analisis budaya dari berbagai kelompok, daerah, atau bahkan negara. Subkultur. Di setiap budaya memiliki sub-budaya yang berbeda. Contohnya seperti agama, kebangsaan, wilayah, geografis, ras, dan lain-lain. Kelompok pemasaran dapat menggunakan kelompok-kelompok ini menyegmentasikan pasar dalam beberapa porsi kecil. Misalnya, pemasar dapat merancang produk sesuai dengan kebutuhan kelompok geografis tersebut. Lalu kelas sosial. Setiap masyarakat memiliki semacam kelas sosial ya. Untuk pemasaran, karena perilaku pembelian orang dalam kelas sosial tertentu adalah serupa. Dengan demikian, kegiatan pemasaran dapat diadaptasikan ke kelas sosial yang berbeda. Di sini kita harus mencatat bahwa kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi ada beberapa faktor lain seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
Faktor kedua yang menentukan perilaku konsumen ialah faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Contoh faktor sosial adalah kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Dari kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Dampak kelompok referensi bervariasi di seluruh produk dan merek. Misalnya, jika produk terlihat seperti pakaian, sepatu, mobil, dan lain-lain, pengaruh kelompok referensi akan tinggi. Kelompok referensi juga termasuk pemimpin pembentukan opini. Seseorang yang mempengaruhi orang lain dengan keterampilan khusus, pengetahuan, atau karakteristik lainnya. Dari keluarga, perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi vendor berusaha mencari peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak. Jika keputusan untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk menargetkan wanita dalam iklan mereka. Di sini kita harus mencatat bahwa pembelian peran berubah dengan mengubah gaya hidup konsumen. Dari peran dan status, setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat, dalam hal kelompok, klub, keluarga, atau organisasi di mana ia berasal. Misalnya, seorang wanita yang bekerja di suatu organisasi sebagai manajer keuangan. Sekarang dia memainkan dua peran, salah satu kepala keuangan di kantornya dan ibu di keluarganya. Oleh karena itu, keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh peran dan status mereka. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Dari usia, umur, dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Siklus hidup keluarga terdiri dari tahap yang berbeda sebagai lajang muda, pasangan yang sudah menikah, pasangan yang belum menikah, dan lain-lain, yang membantu pemasaran untuk mengembangkan produk yang sesuai untuk setiap tahap. Dari pekerjaan, seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian mereka. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran dari sebuah organisasi sedang mencoba untuk membeli setelan bisnis yang eksklusif. Sementara pekerja tingkat rendah dalam organisasi yang sama membeli pakaian dengan pertimbangan utamanya adalah keawetannya. Lalu dari situs ekonomi. Situasi ekonomi konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian mereka. Jika penghasilan dan tabungan pelanggan tinggi, maka akan membeli produk yang lebih mahal. Sebaliknya, orang berpenghasilan rendah pasti akan rajin menabung dan pilihan mereka pasti produk harganya lebih murah. Dari gaya hidup. Gaya hidup konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hal ini mengacu pada cara seorang hidup dalam masyarakat dan mengekspresikan hal-hal di lingkungan mereka. Ini ditentukan oleh minat, opini, dan kegiatan membentuk seluruh pola bertindak dan berinteraksi pada dunia sekitar. Kepribadian berbeda pada setiap orang, dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Kenyataannya, kepribadian bukanlah yang dimiliki seseorang, tetapi merupakan totalitas perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda seperti dominasi, agresi, keyakinan, dan lain-lain yang mungkin berguna untuk menentukan perilaku konsumen terhadap produk dan layanan. Berikutnya dari faktor psikologis. Ada 4 faktor psikologis utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Adalah persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Motivasi tingkat motivasi juga mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Sifat persyaratannya adalah beberapa lebih mendesak, sementara yang lain kurang mendesak. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motif ketika yang paling mendesak untuk memimpin individu untuk mencari kepuasan. Dari persepsi, memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di dunia disebut persepsi.
Ada 3 proses persepsi yang berbeda yang merupakan perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Dalam hal perhatian selektif, penjual mencoba menarik perhatian pelanggan, sedangkan dalam kasus distorsi selektif, pelanggan mencoba untuk menafsirkan informasi dengan cara yang mendukung apa yang pelanggan sudah percaya. Demikian pula dalam kasus retensi selektif, pemasar mencoba mempertahankan informasi yang mendukung keyakinan mereka. Keyakinan dan sikap. Klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda. Karena keyakinan dan sikap semacam itu membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, sehingga pedagang tertarik pada mereka. Seller dapat mengubah keyakinan dan sikap pelanggan dengan kampanye khusus dalam hal ini. Selanjutnya, karakteristik perilaku konsumen. Sebelum membuka bisnis, pemilik bisnis yang cerdas akan mempelajari pelanggan idealnya untuk menentukan perilaku konsumennya. Iklan dan bisnis itu sendiri tidak akan ada gunanya kecuali Anda tahu perilaku apa yang Anda coba ubah atau pengaruh dari calon konsumen Anda. Yang pertama, psikologi memainkan peran utama. Konsumen memilih produk dan merek berdasarkan pada bagaimana mereka berpikir, merasakan, dan bernalar. Menganalisis apa yang mendorong emosi dan tanggapan konsumen melalui riset dapat membantu perusahaan menempatkan produk dan layanan mereka untuk lebih sering dipilih. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Seperti pada penjelasan faktor perilaku konsumen di atas, konsumen memiliki berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar. Faktor-faktor seperti budaya, keluarga, iklan, dan pesan media membentuk keputusan. Misalnya, remaja ingin membeli pakaian seperti yang dipakai teman-teman mereka. Selanjutnya, menginginkan kenyamanan. Konsumen mendambakan kenyamanan karena teknologi telah membuat segalanya lebih mudah. Di era sekarang, konsumen dapat membeli mobil, memesan perjalanan liburan, atau berkomunikasi dengan teman secara online. Bisnis dapat memperoleh manfaat dengan memanfaatkan hal ini untuk efisiensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh perilaku konsumen yang ada di kedai kopi. Nama kedai kopi ini suku kata. Dari tampak depannya ini terlihat cukup klasik dengan adanya mobil yang menjadi alih fungsi, bukan sebagai kendaraan yang mengantarkan dari tempat ke tempat, melainkan hanya untuk menjadi dekorasi. Lain halnya ada tempat outdoor dan juga indoor. Selain itu, di kedai ini disediakan musola bagi muslim yang ingin melaksanakan kewajibannya. Lalu ada juga ruang smoking di indoornya. Di indoornya terdapat 2 lantai. Untuk lantai atas ini smoking, dan di lantai bawah ini no smoking. Jadi dapat mempromosikan atau menjadi daya tarik konsumen untuk berkunjung ke tempat ini. Menjadi halnya bagi mereka yang merokok telah disediakan tempat khusus outdoor atau indoornya, walaupun AC juga tetap bisa untuk smoking, akan tetapi dipisahkan bagi orang yang tidak merokok itu di indoornya di lantai satunya. Selain itu dikasih kemudahan pula untuk pemesanan melalui barcode atau QR. Jadi tinggal di QR aja, pembayaran via GoPay atau yang lain sejenisnya. Terdapat promo juga. Dan juga di dalam cafe ini terdapat vape store. Jadi untuk kaum nge-vape bisa langsung memesan liquidnya atau vape-nya di dalam kedai tersebut. Lalu ada lagi barbershop.
cukup lengkap tempat ini untuk menarik peminat untuk mengunjungi tempat ini dengan rasa yang cukup enak, harga tidak terlalu mahal, cocok untuk para pemuda atau untuk semua kalangan usia. Jadi tempat kopi ini cukup rekomen untuk pada kalangan muda, bisa untuk tempat berkumpul, bertukar cerita, bisa untuk menjadi opsi tempat. Selain disediakan tempat untuk beribadah, karena tempat ini bisa untuk kaum yang merokok atau tidak merokok, cocok. Ada outdoor, ada indoornya, dan harganya yang murah, di bawah rata-rata, tapi rasanya enak, tidak kalah dengan harga-harga yang tinggi. Selain itu sudah harganya murah, ada promo juga, jadi kurang apa lagi gitu kan. Cukup penjelasan dari saya tentang perilaku konsumen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.